Halo guys, balik lagi ke konten podcast kali ini. Jadi kali ini kita kedatangan narasumber seorang bisa bilang pengusaha. Boleh kan perkenalkan diri dulu? Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Anugrah. Saya seorang mahasiswa. Mahasiswa. Ya, saya masih seorang mahasiswa, Kak. Oh, mahasiswa ya. Kalau boleh tahu di mana nih? Saya sekarang jalanin kuliah di ITENAS. Tenas. Ya, saya Universitas Institut Teknologi Nasional. Oh gitu. Ngambil jurusan? Saya kebetulan ngambil jurusan di bidang arsitektur. Saya di bidang arsitektur. Ya. Oh gitu. Dengar-dengar katanya Kang bangun bisnis juga gitu. Jadi bisnis apa sih? Ya, masih kebetulan saya sambil kuliah sambil ya lumayan cari-cari uang tambahan lah buat jajan, buat beli ya kertas atau alat-alat lah seperti itu. Sebenarnya yang saya jalanin bisnis bikin maket sebenarnya. Maket tuh sebenarnya sebuah miniatur tapi dalam bentuk bangunan. Jadi dalam miniatur tuh banyak macamnya. Cuman yang mungkin sering orang lihat tuh lebih ke diorama. Jadi ada maket, ada diorama. Kalau diorama itu dia lebih ke bangunan yang bersejarah, dibuat miniatur maketnya dalam skala kecil. Kalau maket biasanya membuat suatu desain bangunan yang sudah dirancang dan mau direalisasikan secara langsung. Jadi bisnis yang akan jalan ini lebih ke maket gitu? Ya. Nggak ke diorama? Nah, untuk awalnya kita dari maket. Cuman untuk rencana kita bakal maju ke diorama untuk dekat-dekat ini. Oh gitu. Seperti itu. Kalau boleh tahu kapan akan memulai jadi pengusaha di bidang bisnis ini? Kalau di bidang market saya baru sih. Kalau di bidang market itu sebenarnya saya awalnya hobi doang, hobi buat bikin-bikin miniatur, crafting, lebih ke crafting untuk awalnya. Baru mulai hampir setahun kurang, masih setahun kurang kalau di bidang market. Soalnya sebelumnya saya bukan di bidang market. Seperti itu. Jadi setelah ada orderan buat bikin market, ternyata memang ada marketnya juga ke sana gitu, dan kenapa enggak, toh saya suka di bidang miniatur untuk crafting seperti itu. Oke, kalau gitu apakah bisnis market ini sendiri itu khususnya di Indonesia ya gitu? Apa udah kelihatan banyak atau gimana? Nah, kalau di Indonesia tuh sebenarnya bisnis market yang saya lihat nggak banyak tapi nggak sedikit juga. Jadi kalau di Indonesia tuh kebanyakan mereka ngediriinnya personal, jadi cuma pribadi, usaha pribadi, tidak berbentuk company seperti itu kebanyakan. Soalnya kalau di Indonesia market itu masih kurang. Jadi orang-orang yang di Indonesia tuh sebenarnya kalau di wilayah pembangunan kan sebenarnya market lumayan penting ya kalau setahu saya. Jadi sebelum pembangunan secara langsung itu harus ada market dulu buat bayangan ntar datangnya seperti apa jadinya. Berarti kalau di Indonesia sendiri itu belum terlalu maju juga, tapi ada lah gitu ya? Ya, ada. Terus kalau berarti kenapa ngambil bisnis di bidang ini, karena tadi ya hobi gitu. Ya. Nah, sebelum lanjut nih, bisnis dari tadi kan udah jelasin itu apa gitu kan. Nama usahanya, usaha marketnya Akang tuh apa? Nama usaha market ini tuh namanya Ruang 21. Jadi Ruang 21 itu saya sebenarnya nama Ruang 21 itu bukan diperuntukkan untuk market sebelumnya. Jadi sebelumnya diperuntukkan untuk saya berwirausaha di himpunan pada saat di kampus. Dan kebetulan kenapa saya ngambil nama 21 itu dari NRP sebagai seorang mahasiswa arsitek di ITENAS. Jadi NRP-nya 21, diawali dengan 21, saya terinspirasi dari situ. Toh berarti identitas awal saya itu dari sana 21. Dan kenapa saya dibuat ruang, karena ruang ini tuh mengibaratkan sebuah yang awalnya dari identitas doang, jadi sebuah ruang untuk mengembangkan
dari mana saya berasal. Tapi sebelum lanjut itu ngejelasin tentang Roma 1, saya mau nanya, kan kamu tadi mahasiswa ya? Ya, Semester 8. 8. Kan lagi sibuk-sibuknya nyiapin skripsi kayak gitu kan. Terus ditambah sekarang Akang juga ngebangun bisnis. Gimana sih cara apa ya nge-manage waktunya itu? Manage waktu sebenarnya lebih ke memilah pekerjaan yang akan diambil dan juga pekerjaan yang saya jalani sebagai mahasiswa. Jadi sebenarnya mungkin yang orang-orang tahu pun sebagai mahasiswa arsitek tuh sulit untuk istirahat ya, terbilang seperti itu. Ya. Cuman di sisi lain, selain memang saya pun harus kebutuhan saya sebagai mahasiswa, saya pun pengen untuk sesuatu yang hasil karya saya sendiri di istilahnya show off ke orang lah, show off ke orang bahwa saya pun punya karya seperti itu. Nah sebenarnya kadang saya bisa ngerjain untuk sendiri, kadang pun saya bayar orang untuk ngerjainnya, cuman masih dalam pengawasan saya gitu. Jadi saya masih tetap untuk bertangan. Ngomongin soal bikin miniatur, yang saya tahu apa ya dari pengerjaan, dari bahan-bahan kayak gitu kan, kalau buat bikin miniatur tuh nggak bisa sembarang bahan kan ya? Ya, Otomatis harganya juga mahal dong. lumayan. Nah, pernah nggak sih Akang mendapat satu project gitu yang gede gitu, dan apa namanya hasil apa ya namanya untungnya gitu berapa? Belum terlalu besar sih yang sejauh yang orang dapat ya, masih di bawah 10, cuman hampir nyampe ke 10. Jadi yang paling besar tuh saya kemarin ngegarap RTG di PUPR. Jadi mereka tuh buat rumah dengan struktur rumah tahan gempa. Nah saya tuh kebetulan berkesempatan dipercayai untuk ngegarap maketnya, maket eksterior dan juga strukturalnya. Nah yang di struktural itu lumayan karena dia pakai 3D printing. Pengerjaannya sebenarnya lebih mudah, cuman dia akan jadi lebih mahal karena yang bekerja mesin dan juga bahan yang digunakan lumayan mahal. Oh gitu. Itu tuh nyampe ke 9 juta kalau nggak salah ya. Gitu. Berkembang sih menurut saya. Maksudnya yang saya lebih berkembang tuh bukan lebih berkembang dalam setiap individu untuk membuat miniatur ya, tapi berkembang untuk ngebuat lebih luas lagi dan menjadi lebih lebar lagi, membuat masyarakat, istilahnya kita memberikan wawasan kepada masyarakat bahwa miniatur tuh lumayan penting juga ya, apalagi di bidang pembangunan, dan lebih selain itu mungkin lebih ke hobi dan juga lebih ke pajangan. Sebenarnya harapannya situ, dan agar bisa membuat menjadi luas tuh otomatis di dalam untuk pembuatannya pun akan menjadi lebar gitu, nggak hanya sebuah individu yang bergerak gitu, akan jadi sebuah perusahaan atau company yang lumayan besar ya. Nah untuk di bidang market sendiri itu biasanya dalam waktu jangka pengerjaan satu kali proyek itu tuh lama nggak sih? Sebenarnya tergantung desain yang akan datang ya. Jadi untuk desain yang dari bawah sampai medium tuh itu pengerjaan 3 hari paling cepat, 1 minggu paling lama. Berarti maaf ya saya potong. Ya. Berarti kalau orang yang mau pesen tuh harus udah ada desainnya dulu atau bisa didesain di ini di Akang? Nah itu bisa aja kita bisa diobrolin, maksudnya selain kita di market pun sebenarnya kita buka jasa buat ngedesain seperti itu. Jadi tinggal ya ntar kontak-kontak aja. Tadi ya lewat di IG ruang 21 kalau mau nge-order. Nah terakhir nih Kak, ada nggak sih kayak motivasi buat orang-orang mungkin
buat mahasiswa, apalagi kan Akang mahasiswa akhir gitu kan, Ya. yang mau ngebangun bisnis gitu. Motivasinya sebenarnya jangan kebanyakan mikir sih kalau kata orang. Sebuah ide yang bagus gak akan menjadi berhasil kalau tidak dieksekusi dengan benar. Tapi dalam ide yang biasa-biasa saja, jika itu dikonsep dan dieksekusi dengan baik, itu bakalan jadi luar biasa menurut saya. Dan jangan kebanyakan mikir. Kalau memang kebanyakan mikir untuk belum bisa, belum cukup, jangan sampai kapan. Berarti yang penting tuh aksinya lah, Aksinya yang penting. aksi, ide, dan mungkin dinambahin mungkin ada bangun suatu apa ya, lingkungan juga ya, Ya, lingkungan yang karena bagus. sebuah usaha menurut yang saya yakin ya, meskipun banyak orang ngomong caranya gini, tapi yang saya ngerti itu namanya usaha tuh learning by doing, gak akan sama sih. Mungkin kalau ada nggak sih harapan Akang itu di bidang bisnis marketing Akang jalanin ini? Sebenarnya harapan dan kedepannya pengen membuat sebuah company di Indonesia sih sebenarnya. Soalnya yang saya lihat di Indonesia belum ada sebuah company market ya. Jadi yang saya lihat tuh kebanyakan company itu di luar Indonesia, dan yang paling deket tuh yang sering saya lihat di Malaysia. Mereka tuh market tuh udah sebuah company, entah itu market untuk arsitektural, market diorama, yang berhubungan dengan crafting tuh di luar negeri sangat dihargai dan juga sampai dibuat company. Oh berarti di Indonesia itu belum ada ya Ya, company? setahu saya belum ada. Karena kebanyakan di Indonesia tuh yang berhubungan dengan jasa dan juga seni itu yang mungkin sering didengar pula, itu kurang dinotis sama warga. Maksudnya sama masyarakat tuh masih bisa disebut kurang dihargai lah. Karena kalau di luar kan mereka sangat menghargai perihal jasa yang dibuat oleh manusia Gitu. Nah, punya ini gak sih Kak, kayak jadi orang-orang tuh gimana sih kalau mau order ke Akang ya? Lewat apa? Kalau mau order sebenarnya bisa langsung kepoin aja Instagramnya ya, di ruang 21, hurufnya kecil semua di sana. Oh, nanti ditampilin yang mungkin. Ruang 21, hurufnya kecil semua. Hurufnya kecil semua, itu dilihat saja di sana, ada kontak personnya dan hasil-hasil kerjaan yang sudah kita kerjakan. Oke, mungkin cukup sekian podcast kali ini. Semoga apa ya, inspirasi atau motivasi dari Kang Adit ini bisa diterima dengan baik. Langsung aja, see you. dapat memacu. Oke, jadi gitu guys, podcast kali ini. Terima kasih Kang Adit udah mau datang jadi narasumber gitu. Kok ada matikan? Boleh ini kan buat tamu ke sini. Oke guys, segitu dulu podcast kali ini. Jangan lupa like dan subscribe.